Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Pemprov Bali gelar upacara peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali, Amukti Bali Hita. Harapan warga di HUT ke-80 Republik Indonesia, merdeka dimulai dari diri sendiri. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali tahun 2025 di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster mengajak seluruh krama Bali bekerja sama melalui partisipasi aktif dalam mewujudkan harapan dan optimisme masa depan Bali. Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali tahun 2025 mengambil tema Amukti Bali Hita mewujudkan harmoni Bali Dwipa. Dalam amanatnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali tahun 2025 patut disyukuri karena pemerintah Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 hingga saat ini. Dengan spirit perjuangan dan dedikasi para pemimpin terdahulu, Koster menjalankan amanah dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Ia memaparkan pencapaian yang telah diraih antara lain pemerintah Provinsi Bali telah berhasil memperjuangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang telah diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023. Undang-Undang Provinsi Bali berisi ketentuan yang mengakui keberadaan desa adat, subak, satkerti, kebudayaan, dan kearifan lokal Bali. Hal tersebut juga dituangkan dalam haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru dari tahun 2024 sampai 2125 yang telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2023. Ia menjelaskan visi pembangunan Bali diselenggarakan dalam 6 prioritas, yakni pertama terdiri atas adat, agama, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal. Kedua yaitu kesehatan, pendidikan pemuda, olahraga, jaminan sosial, dan ketenaga kerjaan. Ketiga yakni transformasi perekonomian dengan ekonomi kerti Bali. Keempat terdiri atas infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Kelima yakni lingkungan kehutanan dan energi. Keenam, Bali, Pulau Digital, dan keamanan Bali. Kita semua patut bersyukur. Pemerintah Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 sampai saat ini. Membangun Bali sejak periode pertama dengan menyelenggarakan visi Nangun Satkerti Loke Bali dari pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Keseluruhan pencapaian pembangunan Bali pada periode pertama tahun 2018-2023 telah dituangkan dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang pada intinya untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali 5 tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses. Pembangunan Bali 100 tahun ke depan diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali dari pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Visi ini adalah untuk menjaga untung kekuatan alam, manusia, dan kebudayaan Bali berbasis nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yakni penyucian dan pemuliaan 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia.
pembangunan Bali 5 tahun ke depan diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yaitu suatu pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang berpola menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, dan satu tata kelola. Gubernur Koster juga mengajak seluruh kerama Bali bekerja sama dengan partisipasi aktif dalam mewujudkan harapan dan optimisme masa depan Bali. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, pada puncak HUT ke-67 Provinsi Bali, Kamis 14 Agustus 2025, Gubernur Bali, Wayan Koster menyerahkan penghargaan Wijaya Kusuma Nugraha bagi seniman, budayawan, dan ilmuwan. Salah satunya adalah almarhum Inyoman Durpe SSN, seniman dan pendiri Bontres Dwi Mekar Buleleng. Penghargaan diterima keluarga Nyoman Durpe, diwakili anak tunggalnya, Gede Pande Olit SSN. Apa saja kiprah seniman Inyoman Durpe? Ikuti laporan berikut ini. Jika kita tertawa ngakak sekaligus ingkel-ingkel menikmati lawakan Bontres Dwi Mekar dengan aksen Bulelengnya, itu adalah sebagian kecil dari kiprah almarhum Nyoman Durpe. Inyoman Durpe lahir di desa Satre, Kintamani, kemudian hijrah ke Buleleng saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Singaraja. Di tingkat SLTA dia menamatkan studi di SPGN Denpasar, SMA 7 Denpasar sekarang, lanjut kuliah di ASTI Denpasar atau ISI Bali saat ini di jurusan Kerawitan. Selama hidupnya Nyoman Durpe sempat mengabdi menjadi guru di SPGN Denpasar, SGO Singaraja, dan SMP Baktiasa Denpasar. Namanya top saat memimpin Bontres Dwi Mekar. Dia juga dikenal banyak menghasilkan karya kerawitan dan tari seperti tari baris Mekare-kare, tari gerumbungan, dan kaklik. Beliau sangat konsisten dalam mengembangkan seni budaya, baik itu tari maupun karawitan. Terus apa nilai-nilai yang ditransfer kepada anak Anda sekarang? Ya, nilai Dr. Komando Raja Mahardana. giat untuk gali lestari kembang, penggalian, pelestarian dan pengembangan budaya yang dilakukan sampai saat ini. Sekarang diwariskan kepada anak-anak. Ya. Apa target Anda apa? Sebagai seorang anak. Ya, agar kesenian di Bali ini pastinya selain sudah mendunia, Ibu Tu Eka Wardiana. kita tentunya di Kabupaten Buleleng bisa berkembang dan tidak dipandang sebelah mata lagi di bidang seni dan budaya. Anak almarhum Nyoman Durpe, Gede Pande Olit, menambahkan penghargaan yang diterima ayahanda sangat tepat guna meningkatkan kreativitas anak muda dan seniman Buleleng. Dalam berkarya, dia sendiri sudah mendapat transfer seni dari ayahnya dalam urusan seni yang teranyar. Gede Pande Olit menjalankan amanah ayahanda guna melakukan regenerasi Bontres Dwi Mekar bagi anak muda. Hal ini sudah dilakukan Olit dengan merekrut seniman lawak Buleleng bergabung membentuk Dwi Mekar yang kiprahnya sudah dituangkan di ruang medsos. Masyarakat merespon positif Dwi Mekar Junior. Sampai saat ini respon masyarakat sangat baik dan positif karena kita tetap melestarikan apa yang beliau ciptakan. Bontres Dwi Mekar masih diterima di masyarakat saat ini dan ada di fanspeak FB Bontres Dwi Mekar Buleleng. Apakah anak muda terlibat di sana, Pak? Semuanya anak muda. Semua anak muda. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Bali Profesor Gede Arya Sugiarto mengungkapkan penghargaan seni Wijaya Kusuma merupakan bentuk penghormatan sekaligus penghargaan pemerintah daerah kepada seniman, budayawan, dan ilmuwan berupa bantuan motivasi kepada mereka yang berprestasi dan memiliki dedikasi tinggi terhadap upaya pelestarian seni budaya daerah selaras dengan dinamika hidup masyarakat Bali. Terpilihnya almarhum Nyoman Durpe sudah tepat karena beliau memiliki bakat, keterampilan, dan kreativitas seni serta mampu menciptakan maupun melakukan suatu kegiatan seni pada bidangnya masing-masing yang dijiwai oleh agama Hindu. Swece Bali TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kabupaten Klungkung menggelar upacara bendera peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali di lapangan Pau, Kecamatan Banjarangkan tadi pagi.
Bupati Klungkung Imade Satrio bertindak selaku inspektur upacara dengan peserta upacara seluruh organisasi perangkat daerah OPD Pemkab Klungkung, TNI, Polri, dan siswa. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ida Dalem Semara Putra, Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra, Ketua DPRD Klungkung beserta anggota dan undangan terkait. Pidato Gubernur Bali yang dibacakan Bupati Klungkung Made Satrio mengajak semua pihak untuk bersyukur karena pemerintah Provinsi Bali telah mampu melewati perjalanan panjang sejak tahun 1958 sampai saat ini. Saat memperingati hari jadi ke-67 Provinsi Bali, pencapaian pembangunan yang patut disyukuri bersama adalah telah berhasil memperjuangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang diundangkan pada tanggal 4 Mei tahun 2023. Undang-Undang Provinsi Bali berisi ketentuan yang mengakui keberadaan desa adat, subak, satkerti, kebudayaan, dan kearifan lokal Bali. Sejalan dengan berhasilnya memperjuangkan Undang-Undang Provinsi Bali, juga telah dicapai arah dan tatanan pembangunan Bali yang dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 tahun tersebut. Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali 5 tahun ke depan akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang zaman. Pembangunan Bali 5 tahun ke depan diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yaitu suatu pendekatan penyelenggaraan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola. Seluruh kerama Bali dan generasi muda juga diajak untuk tetap kompak, guyub, bersatu, solid, bergerak, gilik saguluk, paras paros, salulung sabayan take, sar penaya, seia sekata seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja dan berpartisipasi aktif guna mewujudkan harapan dan optimisme masa depan Bali. Sementara itu Bupati Satrio menyampaikan komitmen pemerintah Klungkung untuk terus membangun sinergi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemerintahan Provinsi Bali. Sinergi ini sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru dengan konsep One Island, One Management, yakni pengelolaan Bali dengan satu pola dan satu tata kelola. Bupati Satrio menekankan apapun program-program pemerintah Kabupaten Klungkung ke depan akan selalu bersinergi dengan Provinsi Bali. Jadi satu pola dan satu tata kelola. Dengan visinya tentu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru. Jadi Klungkung mengikuti arahan itu. Jadi ke depan Klungkung apa yang akan menjadi program-program ke depan ini akan bersinergi dengan Provinsi Bali. Humas Klungkung melaporkan. Pemirsa, harapan warga di HUT ke-80 Republik Indonesia merdeka dimulai dari diri sendiri. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Demade Mahayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf DPRD Provinsi Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-67. Mari kita bersatu untuk Indonesia dan berdaulat untuk Bali. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Tupuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. 'Pemirsa, peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia menjadi sebuah momentum evaluasi bagi para pengambil kebijakan agar memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski berbagai kemajuan pembangunan sudah dirasakan, warga tetap mengharapkan adanya peningkatan pembangunan baik dari sisi infrastruktur, layanan kesehatan maupun pendidikan yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Berikut kutipan wawancaranya. 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Sebagai negara berkembang, berbagai sektor pembangunan juga terus diupayakan pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan layanan terbaik untuk rakyatnya. Namun demikian, menurut beberapa warga yang ditemui tim liputan, Indonesia masih perlu banyak berbenah baik di bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hingga penyediaan lapangan kerja. Harapan saya pribadi sih untuk generasi muda itu agar lebih diberi kesempatan oleh mungkin para orang tua lah yang di negara ini, mungkin karena kita kan akan merayakan hari jadi Indonesia Raya. Jadi seperti contoh Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran, itu termasuk generasi muda yang diberi kesempatan. Jadi bisa memondasi diri sejak dini agar mempersiapkan diri lebih awal untuk menjadi generasi yang lebih baik di kemudian hari. Mungkin pemerintah lebih giat untuk membuka lapangan kerja bagi generasi muda agar untuk kesejahteraan generasi muda kedepannya lebih terjamin. Baik, harapan saya untuk Indonesia ke depan, untuk generasi muda terutamanya, saya ingin generasi muda itu tak mengembangkan potensi yang ada di daerah, terutama dalam pendidikan. Bagaimana generasi muda dapat menempuh pendidikan secara luas, bukan hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga. Dan saya harap dari pemerintahan, terutama pusat, daerah maupun kabupaten kota, memberikan lapangan yang luas untuk generasi muda, untuk bisa membangkitkan apa itu arti pendidikan, apa pentingnya itu pendidikan untuk kedepannya Indonesia yang menuju generasi emas tahun 2045. Terima kasih. Industri di Indonesia bisa lebih ditingkatkan, baik dari jalanan umum ataupun yang lainnya. Dari fasilitas-fasilitas itu kita bisa memberikan harapan kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan value yang lebih tinggi di tingkat provinsi, kabupaten maupun sampai pusat.
Bagi saya itu mungkin membuat kurikulum pendidikan yang lebih tertata lah. Bagi saya kurikulum Merdeka dan sebelumnya itu masih kurang tertata lah, dan aplikasinya itu masih kurang efektif, apalagi kayak makan gratis. Bagi saya mahasiswa, waktu saya kelas 12 saya belum dapat makan gratis soalnya. Jadi saya berharap agar adik-adik saya mendapatkan fasilitas yang memang mereka inginkan dan memang mereka harus dapatkan. Kalau untuk urusan merdeka itu sebenarnya kembali, kalau saya pribadi kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa istilahnya memerdekakan diri sendiri. Kalau kita siap untuk menjadi, katakanlah, menjadi negara maju, kita harus siap dulu memondasi diri dari diri sendiri. Di tengah berbagai harapan yang dituangkan masyarakat terhadap bangsa ini, HUT ke-80 RI juga diharapkan sebagai salah satu momentum evaluasi bagi para pemimpin bangsa ini untuk bekerja serta membuat kebijakan didasari atas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan lomba Agustusan yang meriah dan penuh semangat. Lomba-lomba ini tidak menjadi hiburan semata, tetapi juga menjadi spirit nasionalisme bagi masyarakat Indonesia. Lomba Agustusan seperti lomba makan kerupuk dan yang lainnya menjadi ajang untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini dapat mempererat hubungan antar warga dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan Indonesia. Dengan mengikuti lomba Agustusan, masyarakat dapat membangun jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat. Mereka dapat merasakan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan yang meriah dan penuh semangat. Masyarakat dari berbagai kalangan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini, sehingga perayaan menjadi lebih hidup dan berwarna. Dengan demikian, lomba Agustusan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat Indonesia. Mari kita teruskan semangat ini untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Dirgahayu Indonesia. Devi, Bali TV. Pemirsa, seperti diketahui, Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi telah meluncurkan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Fauzan, program Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas Gubernur Bali jangan dimaknai secara lektorlak. Artinya bahwa Gubernur Bali memiliki cita-cita tidak ada anak usia kuliah yang tidak menempuh pendidikan tinggi. Pihaknya menambahkan, pendidikan memiliki peran strategis dalam rangka mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Untuk itu, Kemendiktissaintek sangat mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana di Provinsi Bali. Jadi itu jangan dimaknai secara letterlek. Artinya, Pak Gubernur memiliki cita-cita tidak ada anak yang usia sarjana atau anak usia sekolah atau kuliah itu tidak menempuh kuliah. Karena dalam rangka untuk meningkatkan atau mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya itu pendidikan menurut saya memiliki peran yang sangat strategis. Nganggur-nganggurnya sarjana itu pasti tidak akan nganggur. Kecuali kalau sarjana malas. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi telah meluncurkan program Satu Keluarga Satu Sarjana, yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada keluarga kurang mampu dan belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Sebanyak 1.450 orang mahasiswa dari keluarga tidak mampu akan menerima beasiswa penuh dari Pemprov Bali. Andika, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. DPRD Bali setujui Raperda Bale Kerta Adiaksa jadi perda.
Kenapa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, DPRD Bali menyetujui Raperda tentang Balikerta Adiaksa untuk disahkan menjadi perda. Hal tersebut terungkap pada rapat paripurna ke-34 dengan agenda laporan Dewan terhadap pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Balikerta Adiaksa di Bali dan rapat paripurna ke-35 dengan agenda peringatan Hari Jadi ke-67 Provinsi Bali tahun 2025 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali siang tadi. Rapat paripurna ke-34 dan ke-35 DPRD Provinsi Bali tahun 2025 dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayadnya, didampingi seluruh wakil Ketua DPRD Bali beserta seluruh anggota DPRD Bali. Sidang paripurna ke-34 terkait laporan terhadap pembahasan Raperda Provinsi Bali tentang Balikerta Adiaksa di Provinsi Bali disampaikan oleh anggota DPRD Agung Bagus Tri Chandra Arke. Persetujuan Raperda tentang Balikerta Adiaksa menjadi perda menurut Wakil Ketua 1 DPRD Bali Wayan Diesel Astawa karena keseluruhan substansi Raperda tentang Balikerta Adiaksa secara utuh dan komprehensif berperan sebagai fasilitator dan penguat pelaksanaan hukum adat secara terukur dan terintegrasi tanpa mengurangi kewenangan Kerta Desa Adat. Pola kemitraan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme penyelesaian perkara adat yang efektif, akuntabel, berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai hidup masyarakat adat di Bali. Ketua DPRD Bali Dewo Made Mahayadnya menyampaikan bahwa Perda Kerta Adiaksa ini sebagai upaya untuk menuntaskan permasalahan ringan di desa adat agar tidak mencuat hingga permukaan. Bagaimana menuntaskan masalah-masalah ringan mulai dari desa adat dan desa sehingga tidak mencuat lagi ke permukaan. Untuk membantu juga masyarakat memberikan pendidikan hukum yang benar. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas kerja keras pihak legislatif sehingga Perda tentang Balikerta Adiaksa menjadi perda yang paling cepat pengesahannya. Perda ini diharapkan dapat memperkokoh desa adat sebagai warisan budaya yang adiluhung. Adiaksa yang berada dalam bidang desa adat merupakan karya monumental yang akan semakin memperkokoh posisi desa adat sebagai warisan adiluhung dari para leluhur lelangit Bali, terutama sekali Tabe Pekulun yang kita sucikan di Betara Empu Kuturan sejak abad ke-11 Masehi. Beliau yang telah menyatukan kehidupan masyarakat Bali dari berbagai sektor ke dalam satu tatanan kehidupan masyarakat Bali yang terstruktur ke dalam lembaga desa adat berdasarkan adat istiadat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Keberadaan Raperda Balikerta Adiaksa dan Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali akan semakin memperkuat fundamen peradaban generasi masa depan Bali agar semakin siap menghadapi perubahan
perubahan global dengan berbagai bentuk dampak yang kompleks. Dengan telah disetujuinya Raperda Provinsi Bali tentang Balai Kota Adiaksa di Bali, selanjutnya tidak akan memproses melalui Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi agar segera bisa ditetapkan dan diberlakukan. Sementara itu, dalam pidato hari jadi ke-67 Provinsi Bali, Gubernur Koster juga menekankan pada langkah-langkah pengurangan timbunan sampah plastik sekali pakai, pengolahan sampah berbasis sumber, mengatasi kemacetan Sarbagita, penertiban transportasi dan akomodasi pariwisata, serta penertiban wisatawan mancanegara yang nakal. Pada kesempatan ini, Gubernur Bali juga memberikan penghargaan Kerti Bali Sawakanugraha kepada Kejati Bali, Pangdam 9 Udayana, dan Ketua Pengadilan Tinggi Bali. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna. Agendanya kali ini adalah jawaban Bupati Badung atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terkait Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung terkait Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2025 dan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2026. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, dalam penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Badung menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga APBD yang disusun dapat menjadi APBD yang realistis, efektif, efisien, dan produktif, serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. Terkait rancangan KUA PPAS atas usul saran yang telah disampaikan, Bupati Adi Arnawa mengatakan berdasarkan pembahasan Gubernur dan Wali Kota Denpasar akan dibangun TPST skala besar di lahan Pelindo dengan rencana luas 6 hektar yang berkapasitas sekitar 1.000 ton per hari dengan menerapkan teknologi insinerator modern yang akan direncanakan dibangun dalam waktu 2 tahun. Namun sebelum terwujudnya rencana tersebut akan tetap dilakukan program pengolahan sampah berbasis sumber. TPS 3R yang ada saat ini akan ditingkatkan kapasitasnya dengan insinerator. Di samping itu, kapasitas TPST Mengui akan ditingkatkan, serta akan dibangun TPST Kuta yang diharapkan mampu menjangkau layanan di wilayah Kuta dan sekitarnya. Selain itu, akan dilaksanakan peningkatan SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi pengelolaan TPS 3R, TPST, dan insinerator, sehingga seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar. Adalah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Badung dengan apa yang menjadi pemikiran, pandangan daripada Dewan itu sudah mengambil langkah-langkah tentu dengan harapan nanti apa yang kita sampaikan nanti akan bisa tetap di follow up selanjutnya, sehingga harapan apa yang menjadi harapan daripada fraksi-fraksi yang ada di DPR ini akan tetap kami bisa melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat Badung, termasuk dalam hal ini DPRD, anggota DPRD yang selaku representasi dari Badung. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Gusti Anom Gumanti, mengatakan berbagai saran yang telah disampaikan dari masing-masing fraksi telah mendapat tanggapan dari Bupati Badung, terutama terkait penanganan sampah di Kabupaten Badung. Nah, tadi sudah sangat jelas dalam jawaban dan semua fraksi sudah apa yang menjadi saran, apa yang menjadi tanggapannya kan sudah disampaikan tadi melalui jawaban pemerintah. Nah, sebagian besar sih kan seperti kita ketahui urusan sampah dan cara penanganan sampah yang selama ini sudah berjalan demikian. Jadi kan sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati bahwa penanganan itu sudah akan ada skemanya yang lebih taktis lagi agar cepat masalah ini bisa selesai. Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pengadaan 10 unit insinerator baru dengan kapasitas 10 hingga 30 ton per hari yang akan ditempatkan di beberapa titik strategis sesuai permintaan desa dengan volume sampah yang tinggi. Sukma, Bali TV.
Tas kompos, solusi atasi sampah organik di tingkat rumah tangga. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemariang disampun anak ke alit nek kulit. Metaplah kalau kebaos, mepandes utawi mesangi. Tramel antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri. Di sasaran tak terkecuali sampah plastik. Penanganan sampah plastik berbasis sumber telah direncanakan di Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng sejak tahun 2017. Semua pihak, baik perangkat desa maupun warga masyarakat sangat menyadari pentingnya memilah sampah dari rumah. Menurut Sekretaris BUMDes Desa Bakti Seraga, sekaligus Direktur Bank Sampah Desa setempat, Yuda Pratama, setiap jenis sampah dibagi menjadi beberapa pos, yakni sampah organik, sampah plastik, residu, dan sisa makanan. Jadi ketika masyarakat memilah yang tadi plastik, residu dan organik, bank sampah hadir untuk menjawab bahwa plastik itu sudah diambil oleh bank sampah, residu sudah diambil oleh tim pengangkut yang akan dibawa ke Bengkale, dan organik sendiri dibawa ke TPS 3R sebagai bahan untuk pupuk kompos. Jadi masyarakat tidak ragu lagi bahwa sampah yang mereka pilih itu memang sudah terpilah dan sampai di titik hilirnya. Untuk sampah plastik yang telah diambil dari masyarakat akan dikumpulkan di gudang dan akan disalurkan ke pengepul atau pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Hasil penjualan sampah plastik tersebut ditabung di BUMDes dan akan ditambahkan atau disalurkan kepada masyarakat yang memiliki tabungan di bank sampah. Warga Desa Bakti Seraga dibebaskan untuk memilih apakah akan menabung sendiri sampah plastiknya atau diberikan pada orang lain. Pihaknya menyebut kedepannya akan lebih mengedukasi masyarakat untuk memilah sampahnya sendiri. Jika sampah plastik dipilah memiliki nilai jual daripada hanya dibuang begitu saja. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Badung, pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan pengadaan 10 unit insenerator baru. Insenerator dengan kapasitas 10 hingga 30 ton per Kamis 14 Agustus 2025 akan ditempatkan di beberapa titik strategi sesuai permintaan desa dengan volume sampah yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Bupati Badung, Wayan Adi Arnawo. Untuk memaksimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Badung, pemerintah telah melakukan pengadaan 10 mesin insenerator baru yang akan diterapkan di beberapa TPST seperti TPST baru di belakang kuburan Cina untuk penanganan sampah di wilayah Kute, Tuban, dan sekitarnya. Insenerator juga akan ditempatkan di beberapa titik strategis sesuai permintaan desa adat yang memiliki volume sampah yang tinggi. Bupati Adi Arnawo menambahkan, pemerintah Kabupaten Badung akan mengubah tata kelola pengelolaan sampah dengan penguatan SDM agar mampu melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik. Yang menjadi kriteria adalah mesin atau insenerator yang akan kita manfaatkan diwajibkan untuk sudah lulus lab uji emisi dari kementerian. Dan ternyata kita sudah mendapatkan mesin itu
Dan kita sudah klik, malah kita sudah siapkan sekitar 10 insenerator yang akan nanti kita tempatkan 4 berada di TPST yang baru, TPST di belakang Kuburan Cina, yang harapan kita nanti akan bisa melakukan penanganan sampah sekitar Kuto dan Tuban dan sekitarnya, dan juga akan ditempatkan beberapa titik-titik yang strategis, terutama permintaan dari beberapa desa yang memang volume sampahnya cukup besar. Ini sudah kita kaji dan mudah-mudahan dalam waktu pendek ini semua itu akan bisa kita realisasikan. Di samping memang kita akan merubah juga tata kelola daripada pengelolaan sampah ini, karena mohon maaf seperti apa yang pernah saya sampaikan, seberapapun hebat itu mesin alat itu, tapi dapat dukungan manpowernya, SDM-nya yang mampu untuk melaksanakan pengolahan sampah ini sebagaimana yang harus dilakukan terhadap mesin itu juga tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu maka antara SDM, manpower dengan mesin ini memang harus sejalan. Selain itu, Pemkab Badung juga akan terus mengembangkan tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Pemkab Badung juga mendorong desa-desa setempat untuk meningkatkan pengolahan sampah di wilayahnya dengan pemanfaatan tembok modern. Sukma, Bali TV. Sementara itu pemirsa, masyarakat Bali belakangan ini bingung kemana harus membuang atau bagaimana mengolah sampah organiknya. Sedangkan membuat tebing modern dengan beton cukup mahal. Namun kini ada solusinya, menggunakan tas kompos dengan harga yang murah dan operasionalnya yang mudah. Masyarakat Bali belakangan ini cukup resah terkait bagaimana mengolah sampah organik di tingkat rumah tangga seiring akan ditutupnya TPA Suwung. Namun keresahan tersebut kini sudah terjawab berkat adanya kompos bag atau tas kompos yang bisa mengolah semua sampah organik dengan mudah, murah, dan efisien. Hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa warga dari Perumahan Permata Arsandi, Kelurahan Tonje, Denpasar Timur. Salah satu warga, Gede Wirakusuma, tampak sudah menyiapkan dengan sistematis pemilahan sampah di rumahnya. Mulai dari pemilahan sampah organik dan berbagai jenis sampah non-organik dan sampah residu. Khusus untuk sampah organik, ia membeli tas kompos seharga 40 ribuan melalui online. Tas kompos ini memberikan banyak manfaat dibandingkan membuat tembok modern dari bius beton. Selain harganya murah, mudah digunakan, hemat tempat, dan mudah dalam memanen kompos. Sampah organik ini tidak berbau dan dari segi estetika juga cukup indah. Tas kompos ini sangat pas dimiliki setiap keluarga di perumahan atau perkotaan yang memiliki lahan sempit. Proses pengomposan. Ternyata ini yang lebih efektif untuk di perumahan dengan luas area yang kecil karena dia tidak perlu tempat besar, hanya perlu sirkulasi udara dan cahaya yang bagus dan murah. Kisaran harga 30 sampai 60 ribu sudah bertahan. Ini setahun. Masih aktif dan tidak penuh. Karena sampah di atas numpuk, di bawah kita ambil terus, dia akan turun. Jadi sudah setahun saya pakai seperti ini. Cukup efektif karena tidak memakan tempat, berbiaya murah, serta mudah. Tidak ada pengolahan apa-apa, tinggal dituang. Dan hasilnya mudah kita ambil di bawah. Hanya tinggal buka jendela, sendok hasilnya sudah jadi. Kita langsung bisa dapat hasilnya. Sementara Wahyu Sri Handono, Ketua Kelompok Perumahan Permata Arisandi, mengatakan kesiapannya untuk mengolah sampah organik di tingkat rumah tangga. Ia mendukung program Gubernur Bali dengan mensosialisasikan dan memberikan tas kompos kepada 77 warga perumahan. Dari warga Permata Arsandi sangat mendukung apa yang menjadi keputusan dan program dari Gubernur Bali melalui Pergub yang sudah diterbitkan, dan kami sangat berterima kasih, dan nanti kami akan mengedukasi kepada semua warga yang ada di perumahan untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh warga kami ini sebagai contoh dan edukasi kepada semua warga. Gede Wirakusuma yang juga SN di Pemkot Denpasar ini
juga mengajak masyarakat Bali mengurangi timbulan sampah dengan cara membawa tas belanja, membawa wadah makanan, minuman sendiri yang otomatis akan mengurangi produksi sampah setiap orang. Ia berharap kesadaran untuk mengolah sampah berbasis sumber dan mengurangi timbulan sampah harus segera menjadi kebiasaan warga Bali. Riase, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya nyai, pedih ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekini awaknya ini makatang lo, awaknya ini makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idawak kenyal, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Mak sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Nih kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ini ada saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, lagi saya nih jangan. Wah, si lagi sini anak ngorek TV semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, hematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit, pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana konang panaki, awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku
Pemirsa, adanya instruksi Gubernur Bali Wayan Koster akan larangan perizinan penggunaan lahan produktif untuk fasilitas atau akomodasi pariwisata mulai tahun ini dan peraturan daerah Perda tentang alih fungsi lahan sedang dipersiapkan didukung kalangan pelaku properti. Hal ini mengingatkan akomodasi pariwisata agar tidak terpaku pada jumlah semata tetapi lebih mengutamakan kualitas. Menurut salah satu pelaku properti, Rene Wulur, yang merupakan Head of Corporate Communication Nuanu Real Estate, adanya instruksi Gubernur Bali Wayan Koster bahwa tahun ini dilarang ada perizinan penggunaan lahan produktif untuk fasilitas atau akomodasi pariwisata dan perdanya sedang dibuat. Pihaknya sangat mendukung hal itu karena merupakan salah satu tujuannya membangun Bali. Larangan ini mengingatkan agar investor yang berencana menanamkan investasinya di Bali tidak hanya melihat kuantitas akomodasi, tapi lebih utama fokus pada kualitas. Hal ini dapat memfilter properti-properti yang sesuai mengikuti aturan yang ada, sehingga properti berjalan dengan baik menjadi salah satu nilai tambah. Seperti Nuanu yang berkenalkan X Hotel menjadi salah satu fundamental pasar turut memperkuat daya tarik peluang investasi yang bernapaskan hijau. Itu sesuatu yang perlu kita dukung dan kita lihat juga ya, karena pasti tujuannya juga untuk Bali, tujuannya untuk membangun Bali, dan ini malah menjadi PR untuk para investor supaya bukan hanya sekedar fokus ke quantity, tapi quality yang sudah ada ataupun yang mereka baru merencanakan, karena malah ini bagus bisa memfilter properti-properti yang sesuai mengikuti peraturan yang ada, properti-properti yang menjalankannya dengan baik atau dengan sesuai ya dengan peraturannya, itu malah menjadi satu nilai tambah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Bali selama periode Januari hingga Mei 2025, Bali telah menerima 2,64 juta wisatawan mancanegara, meningkat 13,65% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di Nuanu sendiri, tingkat pertumbuhan jumlah pengunjung bulanan yang stabil di angka 10 hingga 15% sepanjang 2025. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, penyakit vitiligo merupakan kondisi kulit yang menyebabkan hilangnya pigmen warna kulit sehingga muncul bercak-bercak putih. Vitiligo bukanlah penyakit menular dan tidak menyebabkan masalah kesehatan serius lainnya. Penyakit vitiligo bisa menyerang kulit di bagian tubuh manapun dan juga bisa mempengaruhi rambut dan bagian dalam mulut. Penyakit ini diawali dengan munculnya bercak putih pada kulit yang bisa menyebar ke seluruh tubuh hingga perubahan warna rambut menjadi putih atau abu-abu sebelum usia 30 tahun. Kulit yang terkena vitiligo biasanya lebih sensitif terhadap sinar matahari serta terjadi peradangan pada mata. Meskipun penyebabnya belum diketahui secara pasti, vitiligo diyakini sebagai penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan melanosit. Selain itu, faktor genetik dan lingkungan juga dapat mempengaruhi penampilan dan masalah psikologis pada penderitanya. Meski tidak bisa sembuh total, namun penyebarannya dapat diperlambat melalui berbagai perawatan seperti terapi cahaya, obat-obatan dan operasi dengan memindahkan sel-sel yang memproduksi pigmen ke area yang terkena vitiligo. Di samping hal tersebut, stres dan gangguan citra diri akibat perubahan warna kulit juga harus dihindari agar penyebaran vitiligo bisa dihambat. Hal ini tentunya juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang tidak memandang penyandang vitiligo sebagai seseorang yang harus dihindari karena penyakit ini bukanlah penyakit menular yang harus ditakuti. Dukungan orang-orang terdekat serta masyarakat luas tentunya sangat diperlukan bagi penderita vitiligo untuk mencegah vitiligo semakin memburuk. Dewi Suarini, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini.
Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.